kami tahu saat ini adalah saat yang terindah untuk kami boleh datang kepadamu, memuji, menyembah Engkau, menikmati setiap lawatan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu. Amin.
Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau, karena ada kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap bersuka cita. Boleh lambaikan tangan-tanganmu, katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus baik, dahsyat, luar biasa. Yes, haleluya, haleluya. Setiap kita yang hidup memuji Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Katakan saya lupa teman-teman. Halo. Luar biasa Engkau pakai hari ini. Haleluya. Kita adalah umat-umat Tuhan. Kita adalah umat-umat pemenang Tuhan. Amin. Setiap umat-umat Tuhan, setiap umat-umat pemenang Tuhan, kita mau bersuka cita lebih lagi. Gloria, gloria. Kami datang memuji-Mu Tuhan. Kami di dalam lagi bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
tidak rewel. Amin. Pas kanan kiri tidak boleh rewel ya. Tidak boleh rewel. Let's go. Bersama-sama ya bagi saya ya. Oke. Let's go. Biar jemaat saja, you know.
supaya sukacita itu Tuhan terus ada dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi datang kepada Engkau. Kami rindukan Kau lebih lagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya satu kerinduan kami Yesus. Kami ingin sempurna seperti Engkau Tuhan. Sesuai dengan rancangan-Mu yang sempurna setiap hidup kami Yesus. Sampai kapan hari tunggu, akhir hayatku ini tidak menentu.
kepadamu Tuhan, untuk kami sempurna seperti Bapa. Serupa dengan Yesus, itulah goal pengiringan kami kepada Tuhan. Layakkan kami umat-Mu, layakkan kami hamba-Mu. Berkati kami untuk mendengar firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus pimpin kami semua. Berkati ibadah kami saat ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kau siap melawat umat-Mu yang datang dengan kerinduan kepada-Mu. Kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan yang menghalangi dalam menyampaikan firman-Mu, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah bekerja memimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sedang diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Salam. Mohon maaf Bapak Ibu, ketidaknyamanan dalam ibadah ya, yang biasanya kita menghadap ke sana, tetapi hari ini kita beralih posisi saudara ya, karena proses itu harus sabar saudara ya, dijalani saja, nanti semuanya indah pada waktunya. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan ya. Kalau saudara merasakan sungguh, puji Tuhan, berarti saudara sehat. Yang gak usah pada lari ke lapangan, sudah keluar keringat, puji Tuhan ya. Saudara, saya akan melanjutkan firman Tuhan di minggu pertama. Saudara masih ingat apa firmannya? Apa Bapak Ibu? Apa? Taat dan setia. Masih ingat pujiannya? Masih ingat pujiannya? Ayo dinyanyikan pujiannya ya. Haleluya. Supaya firman itu masuk dalam hati kita, terpatri. Ketika firman itu terpatri, maka kita pasti bisa untuk mengerjakan, melakukan firman. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, nah, multimedianya bisa menoleh ke sebelah kiri. Haleluya. Jika engkau baik-baik, Mas Keke, ya. Haleluya. Saudara masih kuat berdiri? Masih kuat berdiri? Ayo berdiri, saudara. Mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya, diberkati engkau yang di kota, diberkati engkau yang di desa, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu, diberkati engkau yang di kota, amin. Engkau yang di desa, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu. Tangannya semuanya masih bisa angkat tangan. Saudara, ada orang-orang yang sudah lanjut usia, stroke. Pak Pendeta, saya pengen melayani Tuhan, saya ingin mengangkat tangan, sudah gak iso. Karena apa? Kenapa? Stroke. Saudara masih sehat? Masih kuat? Angkat tangan, memuji Tuhan. Jika engkau baik-baik, dua-dua.
selalu happy, penyakit lungo. Apa ya? Itu apa? Tombo teko, loro lungo, rezeki nomplok. Itu kata Bapak Gembala. Iya kan? Begitu ya. Makanya buat hati kita happy, buat hati kita bersuka cita. Walaupun capek tetap punya semangat. Kaki saya ini sudah, karena 1 minggu naik turun lumayan saudaranya. Perongkel kabeh, makanya saya pakai apa yang biasa, karena rada lumayan saudara. Puji Tuhan, tapi tetap semangat. Haleluya, puji Tuhan. Minggu kemarin kita dengarkan firman taat dan setia. Itu paket komplit lengkap yang harus apa ya? Yang harus dijalani oleh setiap orang percaya yang mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kita adalah murid-murid Tuhan. Kenapa saudara? Tuhan Yesus itu kan contoh yang sempurna. Teladan yang sempurna, ketaatan dan kesetiaan yang sempurna itu teladannya adalah Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya anak-anak Tuhan Yesus, mestinya yang benar kita harus mirip dengan Tuhan Yesus. Betul nggak? Kalau nggak mirip berarti bukan. Saudara bisa jawab sendiri. Amin. Kita harus mirip dengan teladan kita Tuhan Yesus. Mirip apanya? Ketaatan dan kesetiaan. Kesetiaan Tuhan Yesus, dia sampai mati di atas kayu salib. Anak-anak Tuhan harus mirip dengan bapaknya. Kalau Pak Indra itu punya anaknya budulnya berapa budulnya? 3 jagoan. Pasti mirip sama papa sama mamanya. Ya kok ya? Nek gak mirip berarti ada yang keliru. Betul kan? Nah, kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus mirip dengan bapak kita. Kalau tidak mirip berarti ada yang salah dalam diri kita. Itu teladan yang pertama, ketaatan daripada Tuhan Yesus Kristus, ya saudara ya. Dan yang kedua, hari ini kan hari bulan Desember, suasananya Natal, saudara. Yang kedua kita akan melihat contoh yang kedua, ketaatan dan kesetiaan dua pribadi yang sangat luar biasa, yaitu Yusuf dan Maria. Kita akan baca di sana dalam Injil Matius, saudara, pasal yang pertama. Haleluya. Injil Matius pasal yang pertama, kita akan melihat ketaatan dan kesetiaan dan dari sisi Yusuf dulu ya, nanti baru Maria. Kelahiran Yesus Kristus pasal pertama 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kita melihat di sini, kita perhatikan dari sisi Yusuf, saudara. Waktu itu statusnya Abang Yusuf, statusnya Mas Yusuf, saudara. Dia adalah masih dalam tunangan. Beda dengan nikah, saudara ya. Berarti Mas Yusuf masih Joko Ting Ting. Katakan Joko Ting Ting. Joko Ting Ting, saudara ya. Dan Maria pasti dia juga masih perawan, masih gadis. Bukan godos, gadis Ting Ting, saudara ya. Mereka belum hidup bersama, ya. Belum hidup bersama. Namanya belum menikah, saudara. Mereka belum melakukan yang namanya hubungan suami istri. Itu bagaimana posisi Yusuf. Kalau zaman dulu, saudara, zaman dulu ya, kalau orang masih bertunangan hamil, saudara, itu langka. Betul nggak? Kok tunangan, saudara? Nikah, sudah nikah bertahun-tahun gitu saja belum bisa mengandung. Itu
saya melihat, saya tanya ibu saya sendiri. Ibu saya, ya khususnya yang menikah sebelum di bawah tahun 64. Ibu saya menikah tahun 64 nanti juga. Usia masih 15 tahun. Punya anak pertama saya lahir, saudara, 5 tahun baru punya anak. Itu zaman tempo dulu, betul besar. Gak langsung kita langsung dapat anak ya, nunggu tahunan. Kok bisa ya? Kok bisa? Nikahin cik muda, cik bayi, cik bayi, cik anak-anak gane dolan kedodok nih. Itu zaman dulu, situ Nurbaya kan begitu ya. Sehingga ketika didekatannya ibu saya, ini didekati sama bapak saya, itu katanya pergi, takut saudara. Makanya sampai 5 tahun menikah baru keluar saya. Itu zaman dulu. Zaman sekarang beda, zaman now. Ya, bedanya apa? Baru pacaran, sudah tidak sedikit yang mengandung, tapi di luar sana. Ya, di luar, di dalam ini, dalam anak-anak Tuhan tidak boleh. Ya, kita harus menjaga kekudusan. Bagi Yusuf, saudara, Maria hamil itu sesuatu yang apa ya? Kayaknya sesuatu yang banget, karena Yusuf merasa belum pernah aku tuh menyentuh Maria, belum pernah aku tuh melakukan hubungan suami itu, kok kemudian hamil. Nah, walaupun diberitahukan oleh malaikat Tuhan pada waktu itu bahwa Maria akan mengandung, saudara. Ayat yang ke-19, bagaimana respon Yusuf? Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, ayat 19, saudara lanjut ya, perhatikan saudara, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf dikatakan orang yang tulus hati. Orang yang tulus hati, dia tidak mau mencemarkan nama baik daripada orang yang dicintainya, tidak mau mempermalukan orang yang dikasihnya. Makanya dia punya niat untuk menceraikan Maria dengan diam-diam, saudara. Tetapi pada waktu itu, ayat ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, apa? Bersama-sama, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yusuf ditemui malaikat dalam mimpi. Ketika Yusuf mau menceraikan istrinya Maria dengan diam-diam, Yusuf ditemui malaikat dengan sebuah mimpi, dan Tuhan malaikat katakan, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Dijelaskan sudah, mimpinya dalam malaikat itu menyampaikan pesan itu jelas, jangan takut. Kenapa? Karena yang dikandung Maria itu bukan dari kamu, dari Roh Kudus. Yang pertama pesannya. Yang kedua, nanti anakmu itu adalah laki-laki. Hebat kan? Malaikat Tuhan luar biasa ya, saudara. Kalau kita sekarang ini, zaman dulu sekarang ini, saudara ya, untuk melihat anak kita itu laki atau perempuan, dia pakai USG. Dulu nggak perlu USG karena Tuhan itu maha kuasa. Langsung diberitahu anakmu laki-laki, bahkan namanya diberitahu, namanya Yesus. Bukan hanya itu, nanti anak itu, nama itu akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Wah, pesannya sangat jelas sekali, saudara. Bahkan disampaikan hal terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki
yang berarti Allah menyertai kita. Pesannya sangat jelas saudara untuk Yusuf. Pertanyaannya saudara, Yusuf bisa nggak beralasan? Bisa nggak beralasan tidak mau menerima Maria? Bisa nggak saudara? Bisa nggak Yusuf beralasan tidak mau menerima Maria? Salah nggak kalau Yusuf menolak pesan itu? Saudara, tetapi saudara perhatikan, Yusuf adalah pribadi yang tidak banyak alasan. Yusuf adalah seorang pribadi yang selalu berkata siap. Ayatnya yang ke-24, ayo kita baca bersama-sama. 1, 3. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Wow, saudara. Yusuf adalah seorang yang taat. Firman Tuhan katakan Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Berarti Yusuf taat, saudara. Yusuf taat dan melakukan seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Seperti Nuh. Ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bangkai, walaupun pada waktu itu bukan musim hujan, tetapi firman Tuhan katakan Nuh melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Gak banyak alasan. Dan yang luar biasa di sini Yusuf juga sama. Dia melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Gak hanya itu saudara, dia mengambil Maria jadi istrinya dan tidak bersetubuh dengan Maria sampai anak itu lahir. Bayang sebagai laki-laki, ini Maria sudah diambil jadi istrinya, tanggung jawabnya sudah dikerjakan, saudara. Tetapi Yusuf tidak melakukan hubungan suami istri sampai anaknya lahir. Berapa bulan berarti? 4 berapa bulan? Wow. Bagi laki-laki kalau ngempak sama kira-kira sanggup gak? Gak tahan. Saudara ya. Ini karena Yusuf taat dan setia. Dia bisa mengerjakan, dia dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan. Inilah Yusuf, taat dan setia. Orang yang taat dan setia itu ciri kasih tidak banyak alasan. Katakan kanan kirimu, aja kok alasan. Alasan. Sama di sini cinta aku kak, kok alasan. Inilah sini manusia itu jago kalau membuat alasan, jago banget. Kalau suruh menulis itu, wow cepat, sudah jago mencari alasan. Itulah manusia. Orang yang taat dan setia punya ciri khas tidak banyak alasan. Orang yang taat dan setia punya ciri khas selalu berkata apa? Siap. Katakan kanan kirimu, siap. Selalu katakan siap. Engkau dhisik, sesok, bulan depan, minggu depan, tahun depan. Ya kalau masih diberi umur aja. Ojo suka menunda. Kalau Tuhan suruh, katakan
siap. Jangan nunggu minggu depan itu tante, bulan depan itu tante, tahun depan. Saudara, ini tadi pujian loh. Pujiannya tadi boikotannya apa ya tadi? Akhir ku tak tahu sampai kapan hari hidup. Apa yang tahu? Tahu kan? Akhir hayatku ia tidak menentu. Betul? Namun yang pasti perjalanan hidupku ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman. Gak usah nunda. Ayo kita yang suka nunda, hari ini harus bertobat. Karena kita tidak tahu akhir hidup kita. Itu sisi daripada Yusuf. Bang Yusuf, Mas Yusuf adalah pribadi yang taat dan setia. Pribadi taat yang setia, gandengannya juga sama. Maria adalah orang yang taat dan setia. Kita lihat, saudara. Dari versi Maria, Lukas pasal yang pertama ayat 26. Perhatikan, saya bacakan pelan-pelan saudara. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu siapa? Maria. Kalau tadi Yusuf ketemu malaikat Tuhan dalam mimpi, Maria ditemui bukan dalam mimpi, secara langsung. Wah, berbahagialah Maria, bisa langsung melihat malaikat Tuhan, saudara ya. Melihat Tuhan, malaikat Tuhan Gabriel disuruh Tuhan untuk pergi ke Galilea, saudara ya. Yang di sana ada namanya Nazaret, saudara, untuk menyampaikan salam kepada Maria. Ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata apa? Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Tujuan malaikat Gabriel ini datang kepada Maria untuk menyampaikan salam bahwa Maria adalah wanita yang dikaruniai, wanita yang diberkati, wanita yang terpilih, wanita yang istimewa, wanita yang disertai Tuhan. Inilah Maria. Ketika Maria mendengar salam itu, saudara, respon Maria bagaimana? 29, Maria terkejut. Belum pernah yang namanya ketemu malaikat. Moro-moro malaikat datang di rumah Maria. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat yang ke-30 kita baca bersama-sama. Inilah pesan malaikat. Pesan malaikat Tuhan kepada Maria. Ayat yang ke-30. 1, 3. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Maria beroleh kasih karunia. Maria wanita yang istimewa, wanita yang terpilih, wanita yang diberkati Tuhan. 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Maria akan hamil, mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Yang selanjutnya, ia akan menjadi besar dan akan disebut apa? Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bagi leluhurnya. Dia akan menjadi besar, menjadi agung, disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Kemudian
3 ya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tuhan Allah akan menjadikan dia menjadi raja, kerajaannya tidak berkesudahan. Saudara, inilah yang disampaikan pesan malaikat Tuhan kepada Maria. Sesuatu yang wow, saudara ya, sesuatu yang luar biasa. Tetapi bagaimana respon jawab daripada Maria? Ayat 34 firman Tuhan katakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Benar gak Maria ngomong begitu? Ya, karena Maria belum bersuami. Apa bisa? Gak mungkin, mustahil gak bisa hamil gitu ya. Ini benar apa yang dikatakan Maria. Tetapi malaikat Tuhan meneguhkan kembali kepada Maria. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Bukan kamu, tapi Roh Kudus yang akan turun ke atas kamu. Saudara, ditegaskan lagi, bahkan diteguhkan lagi dengan pemberitaan yang ayatnya yang ke-36, diteguhkan supaya Maria lebih ngeh lagi, saudara, lebih percaya lagi. Malaikat Tuhan ngomong apa? Ayat ke-36, dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul. Saudaramu Elisabeth yang sudah tua yang mandul itu hari ini juga hamil, diteguhkan supaya apa? Maria percaya yang mandul saja itu bisa hamil, apalagi bayi janin yang dalam kandungmu itu adalah dari Roh Kudus. Diteguhkan lagi Maria. Ketika Maria mendapatkan peneguhan firman, saudara, apa yang disampaikan, dikatakan oleh Maria? 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38 bersama-sama, 1, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berarti saudara, Maria adalah pribadi yang sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, saudara. Maria menurut kepada Tuhan, ya. Maria taat kepada Tuhan. Yusuf juga taat, mengambil Maria sebagai istrinya. Maria juga taat memberikan dirinya untuk mengandung bayi Yesus. Sama-sama taat. Ketaatan kedua pribadi ini akhirnya apa, saudara? Menggenapi rencana Allah dinyatakan untuk dunia, untuk keselamatan saudara dan saya. Ketaatan Tuhan Yesus dikerjakan, mendatangkan keselamatan, pengampunan dosa. Saudara diberkati, dipulihkan, diampuni, dibenarkan. Demikianlah ketaatan dua pribadi Yusuf dan Maria ini, saudara, menggenapi rencana Allah dinyatakan untuk dunia, keselamatan juga untuk saudara dan saya. Kembali, Maria itu bisa beralasan, ya, bisa menolak untuk tidak mau mengandung bayi Yesus. Bisa beralasan segudang banyak alasan, tetapi itu tidak dikerjakan oleh Maria. Kenapa? Karena Maria adalah
seorang pribadi yang taat dan setia. Ingat, ciri khas orang taat dan setia itu adalah tidak banyak alasan. Yang kedua, selalu berkata siap. Apapun yang terjadi tetap berkata siap. Capek, siap. Natal itu capek. Kalau bukan capek, itu tidak Natalan. Saudara ya, saya melihat ada banyak yang sudah mengerjakan banyak hal. Saudara ya, itulah Natal, saudara. Korban, saudara ya. Mari pagi hari ini kita diingatkan kembali. Taat dan setia. Itu paket yang harus ada dalam hidup kita setiap hari, dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Yang pertama adalah keteladanan Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua adalah keteladanan Yusuf dan Maria. Mari kita mau belajar bersama-sama menjadi hamba yang taat dan setia. Hamba yang taat dan setia itu perlu belajar. Tidak langsung instan bisa. Perlu belajar. Yang penting dalam hidup kita, ya Tuhan, aku mau. Aku mau. Ketika kita ngomong ya Tuhan, aku mau, di situ Tuhan akan memampukan kita untuk kita bisa melakukan yang namanya taat dan setia. Melayani Tuhan, taat dan setia melakukan firman Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan merenungkan hidup kita. Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia? Kalau mungkin beberapa minggu kemarin atau bulan-bulan yang lalu kita sering banyak alasan, hari ini kita mau sadar, oh Tuhan, ampuni aku. Aku sering banyak alasan. Seringkali kita tidak bisa berkata siap. Kita mau belajar tidak banyak dan selalu berkata siap. Coba saudara, coba renungkan. Ketika saudara berdoa, Tuhan, aku ini lagi sakit, butuh sembuh. Tuhan ngomong, Sek, aku di jalan-jalan. Sek, aku perhatikan di sana jemaat yang di Surabaya. Sek, nanti dulu. Padahal saudara butuh sesuatu yang urgent. Saudara kan tidak mau kan seperti itu? Mari kita mau belajar bersama-sama taat dan setia. Nggak usah banyak alasan. Kita mau belajar taat saja. Apa yang Tuhan katakan, mas taat saja. Kalau Tuhan yang suruh, pasti Tuhan pasti memberikan kekuatan. Pasti Tuhan memberikan kemampuan buat setiap kita. Saudara Tuhan, saya mau sedikit. Beberapa tahun ini gereja yang di depan itu saudara, yang di altar itu kan selalu pakai banner, betul? Berapa tahun itu? Nggak tahu, bertahun-tahun. Mulai dari Bapak Gembala masih ada sampai sudah 5 tahun tidak ada, berarti lebih daripada 5 tahun. Selalu pakai banner. Saya mikir, kok banner terus dong? Coba ganti suasana. Jadi kalau hari ini di altar itu direnovasi, itu bukan kebetulan. Kalau terus pakai banner, tidak akan terlihat apa? Kerusakannya di dalam. Setelah banner dibongkar, ternyata yang di bawah itu rapuh semua, bolong-bolong semua. Tak pegang gini langsung hancur, saudara. Makanya perlu diperbaiki. Walaupun membuat kita ibadah gak nyaman hari ini, tapi percayalah, Rebu sudah nyaman, sudah menikmati suasana yang baru, walaupun harus bayar harga, saudara. Bendino resik-resik, naik turun. Biasanya saya seminggu itu cuma berapa kali naik turun, saudara. Tapi setiap hari berapa kali naik turun, saudara. Tidak apa-apa. Demi sesuatu yang indah dipandang. Amin.
mau belajar Tuhan, aku mau taat saja. Taat itu harus mematikan daging, saudara. Benar itu. Taat itu harus mematikan ya daging. Daging ini harus dimati nih, saudara. Ketika Tuhan ngomong kalau daging ini belum mati, bukan taat, tetapi banyak alasan. Tapi kalau daging ini mati, ya Tuhan, aku siap apapun. Maka Tuhan akan menolong kepada kita. Tuhan memakai Yusuf dan Maria. Tuhan akan memakai saudara, orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan satu kerinduan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku indah Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam
sudah memberikan teladan yang sangat luar biasa. Haleluya. Roh Kudus, tolong kami semua. Kudus, tolong kami semua umat-Mu. Kami menjadi umat yang taat dan setia kepada-Mu. Taat dan kesetiaan sampai akhir hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat setiap kami umat-Mu. Engkau tahu kerinduan kami umat-Mu. Engkau tahu keterbatasan kami. Engkau tahu ketidakmampuan kami. Pagi hari ini kami semua datang kepada Engkau. Roh Kudus, Engkau membantu setiap kami umat-Mu yang hadir, yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dimampukan untuk kami melakukan firman Allah, menjadi umat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, seperti Tuhan Yesus setia, seperti Yusuf dan Maria juga taat dan setia, melakukan perintah Tuhan, menggenapi rencana Allah, dinyatakan di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Engkau mengampuni setiap kami. Ampuni kami kadangkala kami banyak alasan. Ampuni kami kadangkala kami tidak siap. Pagi hari ini berikan kepada kami hati yang selalu siap untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami ya Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Perlengkapi setiap kami semua umat-Mu Tuhan, untuk kami menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Karena Engkau datang memilih kami, menyelamatkan kami untuk kami bisa menyelamatkan jiwa-jiwa, memberkati kami untuk kami bisa memberkati orang-orang di sekitar kami, memulihkan kami untuk kami bisa memulihkan orang-orang di sekitar kami. Tolong kami yang sudah percaya kepada Yesus, pulihkan setiap hidup kami, pulihkan setiap pola pikir kami, pulihkan setiap hati kami Tuhan, pulihkan hidup kami Tuhan, pulihkan saat ini Tuhan. Ya Allah, bersikirlah, bersikirlah. Ya Allah, Tuhan memakai Yusuf dan Maria karena mereka masih hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Tuhan mau memakai setiap kita yang mau taat dan setia. Tuhan mau memakai setiap kita yang mau hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Mari pagi hari ini izinkan Roh Kudus terus akan memulihkan hatimu, memulihkan pikiranmu kepadamu. Dalam nama Yesus dipulihkan hatinya yang terluka. Dalam nama dipulihkan Tuhan, jiwamu yang tertekan dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, apapun kondisimu hari ini, Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan akan memakai hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, pesan firman-Mu pagi hari ini untuk kami terus belajar taat dan setia.
sampai akhir hidup kami. Kau memberkati kami semua dengan kekuatan baru, dengan semangat yang baru, untuk kami terus setia dan taat kepada Engkau. Memberkati agenda sepanjang minggu ini Tuhan, yang berulang tahun di minggu ini Tuhan. Kau memberkati Bapa, khususnya untuk ibadah dan perayaan Natal di hadapan kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat, diberikan sehat dalam nama Yesus. Semua panitia, semua pelayanan, semua diberikan sehat, diberkati oleh Tuhan, sehingga kami semua bisa merayakan ibadah perayaan dengan hati yang bersuka cita. Haleluya. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih sebentar kami akan memberikan persembahan, melakukan firman Tuhan, mengembalikan miliknya Tuhan. Berkati semua yang akan melakukan firman Tuhan, biar semua diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Diberkatilah ketika aku masuk dalam rumah Tuhan, diberkatilah ketika aku pulang dari tempat ini, diberkati kesehatan, diberkatilah keuanganmu, diberkati rumah tanggamu, pekerjaanmu, usaha bisnismu disertai Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Diberkati sekolah dan kuliahmu, diberkati pelayananmu. Ketika pun di rumah, keluar rumah, Tuhan menjaga keluar masuk. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok, sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput umat yang setia dan taat sampai akhir dunia. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.